Selamat pagi dan selamat datang kembali di mata kuliah Teknik Digital. Ini pertemuan kita sudah ke yang 12 ya, yaitu tentang mesin sekuensial, tapi masih dalam konseptualnya dulu. Nah, baru minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana caranya merancang mesin sekuensial. Ada dua pertemuan untuk merancang mesin sekuensial sebelum akhirnya kita akan menyelenggarakan UAS. Nah, di pertemuan 12 ini dan juga nanti 13 dan 14 kita akan fokus membahas tentang mesin sekuensial karena ini adalah jembatan untuk ke mata kuliah mikroprosesor. Karena nanti mikroprosesor itu sebenarnya adalah salah satu contoh implementasi dari mesin sekuensial. Makanya nanti di mesin sekuensial kita juga akan belajar tentang clock. Karena clock sudah kita pelajari di minggu lalu kan tentang apa namanya? Tentang flip-flop. Jadi flip-flop itu adalah elemen dasar karena dia adalah memori dari mesin sekuensial. Nah, mesin sekuensial salah satu implementasinya adalah mikroprosesor. Makanya mikroprosesor itu juga membutuhkan clock. Nah, untuk mesin sekuensial ini sebenarnya tidak banyak yang kita bahas, tapi yang penting teman-teman memahami terlebih dahulu apa yang membedakan mesin sekuensial dengan rangkaian kombinasional logik yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Karena ada rangkaian kombinasional logik yang di ini pertemuan 8, kemudian kita belajar diagram waktunya, dan rangkaian kombinasional siap pakai seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mesin sekuensial. Oke. Nah, di pertemuan minggu lalu kita bahas tentang namanya flip-flops, elemen dasar dari mesin sekuensial. Kita punya 3 jenis flip-flop. Ada D flip-flop atau orang sering menyebutnya dengan data flip-flop. Karena apapun yang kita masukkan ke dalam D, karena D adalah inputnya, itu akan tersimpan di outputnya. Jadi seolah kita akan bilang, ini datanya tolong disimpan. Makanya disebut sebagai D flip-flop. Karena misalnya seperti ini, pada saat clock-nya aktif, oh masih. Nah, jadi pada saat clock-nya aktif, D kita berikan 0 atau inputnya kita berikan 0, maka outputnya akan menjadi 0. Tidak peduli nilai output sebelumnya, pokoknya nilai output sekarang akan jadi 0. Begitu D-nya kita ubah menjadi 1, maka outputnya akan berubah menjadi 1. Makanya di sini disebut sebagai QT plus 1. Maka inilah nilai output berikutnya. Dan biasanya kita menyebutnya dia adalah output yang terjadi setelah clock kita aktifkan. Jadi input kita ubah, kemudian clock outputnya jadi seperti apa, atau QT plus 1-nya jadi berapa. Oke, jadi ada input D, ada input clock, dan ada outputnya. Kemudian DJK flip-flop mirip seperti data flip-flop, hanya saja dia lebih kompleks. Pada saat clock-nya aktif, J kita kasih 0, K kita kasih 0, maka outputnya itu akan tetap atau kita sebut sebagai mode hold. Jadi apapun nilai outputnya, begitu J0, K0, kemudian clock saya aktifkan, maka outputnya tetap 0 ya tetap 0, kalau outputnya 1 ya tetap 1. Jadi hold. Tapi kalau J-nya 0, K-nya 1, maka outputnya akan menjadi 0. Nah, atau kita sering sebut sebagai reset. Kalau J-nya 1, K-nya 0, maka outputnya menjadi 1. Jadi apapun output sebelumnya, outputnya jadi 1. Maka disebut sebagai set. Tapi kalau J-nya 1, K-nya 1, maka outputnya akan menjadi kebalikannya. Atau kita sebut sebagai toggle.
Kalau outputnya sekarang 0, J kita kasih 1, K kita kasih 1, clock. Kebalik dia. Clock lagi, kebalik lagi. Makanya disebut sebagai toggle. Jadi kalau 0, clock jadi 1. Clock jadi 0, clock jadi 1, dan seterusnya. Nah, T flip-flop itu mirip seperti yang JK flip-flop, tapi dia hanya ada 2 mode kerja, yaitu kalau ndak hold, ya toggle. Jadi seakan-akan kalau kita bandingkan antara D flip-flop, di sini adalah reset, ini adalah set, maka sebenarnya D flip-flop ditambah T flip-flop atau toggle flip-flop itu akhirnya jadinya JK flip-flop. Karena ini adalah mode kerjanya D flip-flop. Dan yang ini adalah mode kerjanya T flip-flop. Oke. Jadi perlu dihafalkan adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang sequential machine, tapi di sini kita akan bahas adalah yang disebut sebagai finite state machine atau mesin dengan status terbatas. Nah, di FSM model finite state machine, dia ada rangkaian kombinasi logiknya. Jadi ada di sini ada gerbang OR, ada gerbang AND, kemudian mungkin ada gerbang NAND, kemudian mungkin ada gerbang NOR, dan seterusnya. Nah, itu adalah kombinasi logik. Nah, kombinasi logik ini, outputnya itu kita umpan balikan ke memori. Memori ini sebenarnya adalah flip-flop. Nah, memori ini yang kita berikan clock. Dan output memorinya, maka inilah input dari flip-flop. Kita bisa pakai D flip-flop, berarti inilah datanya. Bisa pakai toggle flip-flop, berarti ini adalah T-nya. Atau pakai JK flip-flop, maka inilah JK-nya. Dan ini adalah outputnya. Nah, output ini itu akan diumpan balikkan atau di feedback ke kombinasi logik. Dan bergabung dengan nilai input dari mesin sekuensialnya. Jadi ini adalah mesin sekuensialnya. Ini inputnya, input dari mesin sekuensial, dan inilah output dari sekuensialnya, mesin sekuensial. Nah, output dari memori ini diumpan balikkan ke kombinasi logik, sehingga dia bergabung dengan inputnya FSM, kita kalkulasikan sesuai dengan fungsinya, didapatkanlah outputnya. Nah, karena dia ada memori, maka output di sini dia menjadi tergantung terhadap input dan juga tergantung dari output sebelumnya. Karena ada memori ini kan. Jadi output dari FSM itu tergantung dari depend dari inputnya, input dari FSM sendiri, dan output sebelumnya yang di-feedback-kan lewat memori. Oke. Nah, inilah yang membedakan antara mesin sekuensial dengan rangkaian kombinasional logic. Jadi perbedaan pertama, jadi difference antara FSM dengan kombinasional logic. Kalau FSM, outputnya dia tergantung dari inputnya FSM dan output sebelumnya. Tapi kalau kombinasional logic, outputnya hanya tergantung dari input. Ya kan? Kita punya rangkaian kombinasional yang kita sudah sintesis berdasarkan fungsinya, input, output. Outputnya berarti hanya tergantung dari nilai input. Inputnya mau berapa, ya outputnya sesuai fungsinya. Tapi kalau FSM, karena dia ada feedbacknya, maka outputnya tergantung dari input FSM dan juga output sebelumnya yang muter balik dari menggunakan memori ini. Nah, kemudian perbedaan kedua itu adalah sinkronisasi.
Kalau di combinational logic, input diubah, maka output juga akan berubah. Maka begitu input diubah, outputnya akan langsung berubah. Ya, mungkin ada beberapa delay, tapi dia langsung berubah. Nah, kalau di mesin sekuensial, input diubah, input yang ini diubah, outputnya belum tentu berubah. Karena dia harus menunggu clock. Maka output hanya berubah kalau clock diaktifkan. Itu perbedaan kedua antara finite machine dengan combinational logic. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Baik, kalau enggak, kita lanjut lagi. Nah, di mesin sekuensial, dia ada dua model, ada dua jenis. Yang pertama adalah model Mealy, yang kedua adalah model Moore. Bedanya adalah seperti ini, kalau di model Mealy, dia ada memori di sini. Jadi sekarang kita sederhanakan, jadi ada input, dan ada output. Jadi ini adalah rangkaian kombinasional rangkaian FSM-nya. Kemudian ada memori di tengah-tengahnya. Ini. Nah, memori ini inputnya kita berikan nama next state, NS, dan outputnya kita beri nama PS, present state. Nanti kita jelaskan kenapa namanya next state dan kenapa namanya present state. Nah, kalau kita perhatikan diagram blok dari Mealy model ini, outputnya itu tergantung dari present state yang merupakan output dari memori flip-flopnya, dan juga tergantung dari sini, yaitu input dari FSM. Jadi outputnya tergantung dari present state dan juga input. Ini model Mealy. Nah, kalau model Mealy seperti ini, model Moore seperti ini. Bedanya apa? Di sini bedanya inputnya tidak bisa langsung mempengaruhi output, sehingga output dari model Moore itu hanya depend terhadap present state. Karena dia nggak ada masukan langsung dari input. Oke. Nah, sekarang karena ini adalah diagram blok, berarti pada saat kita ingin membangun atau ingin mendesain model Moore, maka kita harus membangun 3 blok ini. Ada apa di dalam ini? Ada apa di dalam ini? Seperti apa rangkaian kombinasi logik untuk output? Seperti apa kombinasi logik untuk next state? Nah, baru kemudian Tapi sebelum kita bisa membangun kombinasi logik untuk next state dan output, yang pertama kita lakukan adalah memorinya pakai apa? Flip-flopnya pakai apa? Karena nanti setelah kita menentukan, oke, flip-flopnya pakai DFF, baru kemudian kita bisa mendesain output CL-nya seperti apa, next state CL-nya seperti apa. CL itu kombinasi logik. Jadi yang pertama dilakukan adalah ini.
Memori flip-flopnya apa? Baru setelah itu kita bisa mendesain ini apa, atau ini apa dulu. Jadi bisa barengan. Bisa output CL dulu, atau next step CL dulu kita desain. Oke, cuma itu masih tahapan berikutnya. Tahapan minggu depan. Nah, karena dia namanya finish state machine, maka di sini kita akan memperkenalkan suatu konsep yang namanya adalah state. State di sini itu adalah kondisi dari memori. Dan kondisi dari memori itu adalah output-nya seperti apa, atau input-nya seperti apa. Makanya di sini kita akan mengenal state tersebut adalah ada present state, ada next state. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa di sequential machine, dia ada memori kan di dalamnya. Yang di sini ada memori flip-flop. Nah, flip-flop kita bisa menggunakan bisa D flip-flop, bisa T flip-flop, dan bisa juga JK flip-flop. Nah, setiap flip-flop itu outputnya ada satu kan, yaitu Q. Nah, kalau memori di sini kita pakai 2 buah, misalnya seperti ini, maka di sini adalah data flip-flopnya, di data flip-flop misalnya kita pakai, maka dia punya 2 buah output. Misalnya di sini ada D0, di sini D1, maka di sini menjadi Q0 dan Q1. Nah, di FSM kita akan menyebutnya dengan variabel sekarang. Ini kita berikan nama misalnya A, ini kita berikan nama dengan B misalnya. Nah, misalnya kita punya 3 buah flip-flop, maka kita akan punya 3 buah outputnya, A, B, dan C. Nah, A, B, dan C ini yang kita sebut sebagai variabel state. Dan karena dia ada 3, A, B, C, maka dia ada 3 variabel state. Jadi susunannya adalah A, B, C. Inilah state-nya kita. Nah, A, B, C itu kombinasinya ada 8 kan? Bisa 000, bisa 001, bisa 010, bisa 011, bisa 100, 101, 101. Ada 8 kombinasi. Meskipun mungkin tidak perlu semuanya kita gunakan state tersebut. Nah, state tersebut karena dia adalah kayak status, maka dia bisa bergerak, berubah status. Misalnya pada saat ABC-nya sedang 100, seperti ini misalnya. Maka karena inilah saat ini, misalnya sekarang output dari flip-flopnya adalah 100. Outputnya saat ini, 100 saat ini berarti dia adalah present state. Jadi present state-nya adalah 100 misalnya. Nah, kemudian clock. Dia akan pindah kemana state-nya. Nah, itu yang akan kita definisikan. Jadi kita yang mendesain FSM-nya. Kalau present state-nya ini, clock, dia hanya boleh pindah ke sini. Nah, ke sini itu apa state-nya? Nah, itu yang disebut sebagai next state-nya. Nah, maka perubahan state itu minimal bisa dilakukan kalau clock-nya itu kita aktifkan. Clock, oh berubah dari 101. Nah, perubahan ini berarti dari 101 menjadi 100 menjadi 101, ini kan adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C-nya. Maka begitu saya clock, A-nya tetap dari 1, tetap 1. B-nya tetap juga dari 0, tetap 0. Nah, C-nya yang berubah dari 0 jadi 1. Seperti ini.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau enggak, lanjut lagi ya. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang namanya variabel state. Ada A, B, C, atau mungkin D kalau misalnya mesin sekuensialnya menggunakan 4 buah flip-flop. Jadi output dari flip-flop yang pertama kita kasih A. Output dari flip-flop kedua kita kasih B. Output dari flip-flop ketiga kita kasih nama C. Output dari flip-flop keempat kita kasih nama D. Berarti kita butuh 4 buah flip-flop. 4 buah flip-flop berarti ada 4 buah variabel state A, B, C, D. Nah, sekarang kalau kita punya 4 buah variabel state, ada berapa state-nya? Tentunya dengan mudah kita bisa bilang 2 pangkat 4 atau 16. Maksimum ada 16 state. Oke, makanya nanti pada saat kita ingin mendesain sebuah mesin sekuensial, ya pertama kita harus bertanya dulu, state-nya perlu berapa nih? Kalau state-nya perlu cuma 3 misalnya, kita cuma perlu 3 state. Oh, kalau 3 state berarti kita hanya butuh 2 buah variabel state. Karena dengan 2 buah variabel state berarti dia punya 2 pangkat 2 atau 4 kombinasi. 4 kombinasi sudah cukup kan untuk mengakomodasi 3 buah state tadi. Seperti itu. Jadi misalnya saya mau bikin FSM dengan 5 state. 5 state berarti kita butuh 3 buah variabel state. Karena dengan 3 buah variabel state, kita punya 2 pangkat 3 atau 8 state. Cukup besar untuk mengakomodasi 5 state yang kita butuhkan tadi. Oke. Nah, contoh tadi sudah diagram seperti ini. Jadi misalnya adalah A, B, C, ini A, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Maka saat ini mesin sedang dalam state 101. Itu berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Kemudian clock. Maka A-nya tetap 1. Ini 1, tetap 1 dia. B-nya, oh berubah B-nya. Dari aslinya 0, sekarang jadi 1. Berubah dia. Dari 0 jadi 1. C-nya gimana? Oh, C-nya juga berubah. Dari 1 di clock, dia jadi 0. Maka yang berubah adalah B dan C. Oke. Nah, ini berarti kalau saya clock lagi, maka dia akan berubah seperti ini. A-nya tetap 1 sih, B-nya tetap 1, nah C-nya yang berubah jadi 1. Dari 0 jadi 1. Ini kan 0 ya. Di clock jadi 1 dia. Oke. Oke, kita lagi ya. Nah, sekarang kalau tadi clock-nya langsung pindah, clock langsung pindah. Jadi sudah terdefinisi dengan jelas kalau clock pindah kemana. Nah, sekarang kita coba membahas state diagram atau diagram state yang perpindahannya itu ada dependensinya, ada kebergantungan. Contoh misalnya seperti ini. Present state-nya adalah ini A, ini B, ini C.
A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Sekarang clock. Pindah kemana? Oh, dia ada dua kemungkinan pindahnya. Bisa pindah ke sini, karena ini panahnya ke situ, atau bisa ke sini pindahnya. Nah, mana yang akan saya pilih? Pindah ke 110 atau pindah ke 100. Nah, di sini ada kebergantungan atau dependensi terhadap nilai X. X-nya apa? Dia ada nilai X input. Jadi kalau X-nya 0 atau 1, itu menentukan saya pindah kemana. Nah, kalau X-nya 1, maka pindahnya adalah ke 110. Maka inilah next state jika X. X-nya berarti adalah 1. Tapi kalau X-nya 0, X-nya not, pindahnya ke sini. Maka dia jadi 100. Nah, jadi di sini ada kebergantungan terhadap input. Kalau input X-nya 1, pindahlah dia ke 110. Tapi kalau input X-nya X0 atau 0, pindahlah dia ke 100. Jadi nanti mesin sekuensialnya adalah seperti ini. Ini adalah X, ini adalah next state combination logic, ini adalah memori. Di sini ada 3 buah memorinya. Karena ada 3 buah, maka input juga benar ada banyak. Nah, di sini adalah output combinational logic, dan ini ada feedback. Nah, kalau dia 101, ini dia present state-nya di sini. Ini tadi present state kan. Jadi kalau dibilang present state 101, maka di sini adalah 101. Clock. Oh, tunggu dulu. X-nya berapa di sini? Kalau X-nya 1, maka 101 di sini, satunya tetap 1, nolnya jadi 1, satunya jadi 0, karena dia kalau X-nya sama dengan 1, jadi pindah ke sini kan, jadi 110, jadi 110. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, Honda, kita lanjut lagi. Nah, sekarang tadi ada kebergantungan terhadap input. Nah, sekarang kita akan bahas tentang output. Outputnya gimana nih? Nah, di sini present state-nya adalah ini kan berarti kan present state 101. Clock. Saya pindah kemana nih? Ke sini atau ke sini? Itu tergantung dari inputnya. Kalau inputnya 1, pindahlah ke 110. Tapi kalau inputnya 0, pindahlah dia ke 100. Oke, asumsikan bahwa X-nya 1. Clock. Pindahlah dia ke sini. Kemudian clock lagi. Inputnya masih 1. Pindahlah dia ke sini. Nah, begitu pindah ke sini, state-nya menjadi 110. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Nah, pada kondisi ini, output-nya Z itu jadi aktif, atau Z-nya jadi 1. Kalau tidak mencapai ini, oh berarti output-nya tidak aktif, atau output-nya 0. Berarti hanya pada kondisi state 111, outputnya jadi 1. Jadi misalnya tadi kita punya
FSM. Di sini ada output combination logic. Ini adalah outputnya Z misalnya tadi. Dan di sini ada 3 buah variable state A, B, C. Nah, pada saat state-nya adalah 101, 101, output-nya 0, nggak aktif dia. Karena di sini nggak ada Z kan, 101. Tapi pada saat dia 111, Z-nya aktif jadi 1. Itu maksud dari state diagram ini. Z-nya aktif pada saat state-nya 111. Dan ini adalah sesuai dengan model Moore. Karena output-nya itu hanya tergantung dari present state. Ini present state-nya kan jadinya. Nah, kalau yang model Meli, dia contohnya seperti ini. Dia akan aktif output-nya kalau, berarti ada kalau-nya di sini, ada if-nya. If input-nya 1. Kalian ingat kan, Meli itu dia ini output-nya tergantung dari present state, yaitu tadi kondisi adalah 111, tapi dia juga tergantung dari nilai inputnya, X-nya. Ini adalah Z-nya. Makanya output-nya aktif, Z-nya aktif. Nah, output-nya atau Z-nya aktif pada saat present state-nya 111 dan inputnya 1 atau input X-nya sama dengan 1. Jadi Z aktif kalau present state-nya 1 dan X-nya inputnya adalah 1. Ini. Oke, kita sudah bahas cukup banyak konsep di sini. Ada variabel state, ada present state, ada next state, dan ada diagram state yang menjelaskan perubahan-perubahan state. Kemudian kita punya 2 buah model Meli dan Moore, dan bagaimana caranya membaca diagram state. Oke. Nah, sekarang kita coba memulai diskusi untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu kita akan bahas tentang apa aja sih syarat-syarat untuk mendesain FSM. Tapi ini topik minggu depan. Tapi yang pasti untuk sampai minggu ini, untuk hari ini saja, kita hanya membahas sampai sini. Jadi ingat, ada flip-flop itu ada 3 jenis, data flip-flop, CK flip-flop, dan ada T flip-flop. Dan ingat ada mode kerjanya. Oke. Kemudian di finished machine kita punya 2 buah model, Meli dan Moore. Dan kita juga bahas tentang apa sih bedanya FSM dengan rangkaian kombinasi logik. Bedanya ada 2, dari sisi outputnya dan dari sisi sinkronisasi antara input dengan output. Bedanya adalah dari sisi outputnya, kombinasi logik output hanya tergantung dari input. Itu yang CL. Kalau FSM, output tergantung juga dengan input, tapi tergantung juga dengan nilai output sebelumnya. Makanya dia butuh diagram state kan. Saya hanya bisa outputnya seperti ini kalau output sebelumnya seperti itu. Karena dia ada ketergantungan. Itu FSM. Nah, kemudian aspek kedua adalah dari sisi sinkronisasinya. Di CL atau combination logic, input diubah, output akan langsung berubah. Tapi kalau di FSM, input diubah, output belum tentu berubah. Karena harus saya clock dulu. Di clock baru outputnya akan berubah.
Oke, itu dua perbedaan antara FSM dengan combinational logic. Kemudian kita juga bahas tentang variable state yang kita beri nama di sini A, B, C, dan kita juga memperkenalkan adanya present state dan next state. Present state adalah saat ini, dan next state adalah dari saat ini saya bisa pindah kemana setelah clock diaktifkan. Saya pindah kemana? Ke situ atau ke situ. Itu next state saya. Makanya pada saat kita membahas tentang diagram state atau diagram yang menjelaskan perubahan state, ada dua jenis. Yang pertama adalah state-nya tanpa syarat. Jadi yang penting clock pindah ke sini, clock pindah ke situ, clock pindah ke sini lagi, dan seterusnya. Tapi ada juga yang perpindahan state-nya itu tergantung dengan nilai output. Clock, tunggu dulu, inputnya berapa nih? Oh, inputnya 1, berarti saya pindah ke sini. Tapi kalau inputnya 0, oh saya pindahnya ke sini. Seperti itu. Kemudian dari sisi outputnya, kita tadi mengenal Mealy dan Moore. Kalau Moore berarti outputnya hanya tergantung dari present state. Tadi di sini. Moore, outputnya, output di sini yaitu Z misalnya, hanya tergantung dari present state. Contohnya tadi, present state-nya 1, 1, 1, oke, Z aktif. Atau Z jadi 1. Tapi kalau outputnya masih ada kebergantungan terhadap input, nah itu yang disebut sebagai Mealy. Makanya tadi di sini kalau Moore, udah Z aktif. Kalau Mealy, Z aktif kalau input X-nya 1 misalnya. Oke. Nah ini yang akan kita bahas di hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Kita pelan-pelan dulu untuk sequential ini, soalnya menurut feedback dari sebagian mahasiswa, ini adalah topik yang lumayan susah untuk dipahami. Soalnya kalau combinational logic kan dia cuma ada sintesis atau analisis kan. Sintesis berarti kita dikasih fungsinya, kita bangunlah rangkaian kombinasionalnya. Tapi kalau analisis, kita dikasih rangkaian logikanya, kita cuma diminta untuk outputnya apa nih, fungsi logikanya apa. Tapi kalau di mesin sequential, ada banyak konsideran yang harus kita perhatikan pada saat ingin membangun mesin sequential. Oke? Baik, kalau ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sekian dulu. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan kuis ya. Tadi belum saya buka ini. Karena nggak salah kuisnya baru saya buka nanti siang. Soalnya belum saya isi juga. Jadi mau saya isi dulu. Ya sekitar 3-5 pertanyaan. Dan dibuka kalau nggak salah jam 12 siang nanti. Dan due date-nya adalah tengah malam. Cukup kan ya? Jadi mulai nanti siang sampai tengah malam. Jadi ada 12 jam untuk mengerjakannya. Dan tidak banyak soalnya, paling hanya sekitar 3-5 pertanyaan. Seperti biasa. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ajukan di WhatsApp group. Dan untuk yang tugas, kemarin kan saya bilang tugasnya dikumpulkan besok. Nah, karena kelas satunya lagi belum saya umumkan, maka untuk tugasnya, ini kan ada 10% tugas. Untuk tugas yang kedua, yaitu setelah UTS, yaitu masih sama, membuat toggle flip-flop di tinkercad.com, tapi kita samakan due date-nya adalah minggu depan. Oke. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak, terima Pagi kasih. Pak, terima kasih. Pagi Pak, terima kasih Pak.